warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, Oke, sesuai ini ya, sesuai kesepakatan kita kuliah sekarang itu kita laksanakan jam segini 12.30 ya, agak gelap sih ya, tapi ya sudahlah, apa ya. Oke, langsung saja seminggu lalu di pertemuan yang sebelumnya kita bahas soal ini ya, bonus selection series ya. Kalau bonus selection series mungkin sudah ada ya, saya pikir kurang lebih kita sudah pikir semua ya bonus selection series tentang konsepnya sudah. Bahwa Bowen selection series atau seri reaksi Bowen itu adalah sebuah seri atau sebuah urutan proses kristalisasi ya yang terjadi selama proses pembekuan magma seperti itu. Jadi terbentuk mineral-mineral tersebut ya, mineral-mineral yang ada di seri Bowen. Nah, mineral-mineral yang ada di seri Bowen ini disebut juga sebagai rock forming mineral atau mineral penyusun batuan, terutama batuan beku ya. Nah, kenapa kita mempelajari dulu seri reaksi Bowen di awal sebelum kita bahas soal batuan beku dan seterusnya ya? Karena mineral-mineral yang ada di seri Bowen itu adalah mineral-mineral yang umumnya akan kita jumpai nanti di batuan ya, baik itu batuan beku ya, terutama batuan beku ya, batuan sedimen maupun batuan metamorf atau piroklastik sekalipun ada mineral-mineral tersebut ya. Jadi misalkan kuarsa kita ketemu di batuan beku, ada di batuan sedimen, ada juga bentuknya mungkin menjadi pasir kuarsa dan sebagainya. Di batuan metamorf ada juga, bisa ada butir-butir kuarsa di dalam sana. Begitupun dengan batuan piroklastik, misalkan di abu vulkanik, di tuff, di dalamnya tetap aja bisa aja juga ada kuarsa dan seterusnya gitu ya. Jadi mineral-mineral tersebut adalah mineral yang cukup umum nantinya kita temukan. Nah, khusus untuk batuan beku ya, di mineral-mineral yang di seri Bowen itu nanti akan berperan penting dalam proses deskripsi, identifikasi dan juga penamaan batuan ya. Jadi bagaimana cara kita menamakan batuan itu, nah, satu misalkan andesit, terus kemudian diorit atau granit ya, itu berdasarkan mineral-mineral yang ada di seri Bowen ya. Jadi saya harap nanti mineral-mineral seri Bowen bisa dipahami ya, terus kemudian diingat-ingat supaya nantinya kita tidak perlu mengulang-ulang masalah si batuan tapi ngulang lagi ke seri Bowen dan seterusnya gitu ya. Oke. Bentar, saya screen dulu. Oke, terlihat ya. Oke. Kristalisasi dan batuan beku ya. Jadi kalau batuan beku itu jelas prosesnya kristalisasi ya, tidak lain dan tidak bukan hanya kristalisasi, makanya dinamakan batuan beku. Saya betulnya kalau bahasa Inggrisnya kan igneous rock ya. Kalau igneous rock terjemahan harfiahnya mungkin bukan batuan beku ya. Jadi karena dia kalau di bahasa Indonesia kan pemahamannya karena dia berasal dari proses pembekuan magma, makanya disebut sebagai batuan beku. Kalau bahasa Inggrisnya berarti igneous rock ya. Sumbernya sama, itu dari hasil kristalisasi magma. Nah, sebetulnya lebih tepatnya adalah pembekuan magma, karena ternyata dalam proses pembekuan magma ini bisa menghasilkan dua hal yang berbeda ya. Satunya kristal atau mineral, dan yang satunya lagi adalah massa massa yang tidak punya struktur kristal ya, atau biasa disebut sebagai gelas. Ada dua yang biasa gitu. Salah. Oke, kalau minggu lalu kita bahas soal seri reaksi Bowen ya, begini ya. Diingat-ingat strukturnya seperti ini: olivin, piroksen, hornblende, biotit, plagioklas semuanya, kemudian kafeosa, fosfofit sampai kuarsa. Ya, itu urutan selama proses penurunan suhu. Terus kemudian ternyata masing-masing dari jenis mineral ini juga dia bisa muncul di batuan tertentu ya secara spesifik. Misalkan di batuan yang ultra basa ya, kita lebih banyak ketemu olivin dan piroksen ya. Kalau di
batuan yang basah mungkin masih ada piroxen, hornblende dan seterusnya. Kalau di intermediate ya berarti hornblende, biotit, sampai ke bawah kuarsa juga ada tapi sedikit sekali. Lalu nanti yang batuan yang felsic ya, batuan beku yang felsic nanti akan lebih banyak ini feldspar, muscovite, kuarsa, dan juga ada plagioklasnya juga. Ya, plagioklasnya yang kayak Na biasanya. Itu kira-kira pembagiannya seperti itu. Nah, ya di batuan beku nanti komposisi mineralnya itu bisa bermacam-macam ya, jadi tidak cuma satu jenis satu jenis mineral saja. Ada batuan beku yang dominan atau terdiri dari satu jenis mineral saja, tapi kita tidak akan bahas itu. Untuk saat ini kita akan bahas batuan beku yang secara komposisi dia terdiri dari banyak mineral ya di dalamnya gitu. Nah, oke. Kira-kira di mana kita bisa menemukan batuan beku? Kan pertama tadi petunjuknya batuan beku itu berasal dari pembekuan magma ya. Nah, kita juga pernah juga mungkin waktu itu belajar soal di geologi fisik ya, soal dinamika bumi juga mungkin ada disinggung sedikit. Kira-kira di mana kita bisa temukan batuan beku di bumi? Ada yang masih ingat? Izin menjawab. Kalau batuan beku itu ada ekstrusif dan Pak. Ya. Terus kemudian? Kalau yang mana kita bisa ketemukan ada dua tadi ya, ada intrusif ada ekstrusif. Nah, di mana kita bisa ketemu batuan beku yang tadi itu di bumi? Kalau dari pemahaman saya sih dia tuh dari proses konvergen gitu Pak, pertemuan lempeng benua dan samudra itu Pak. Nah, apa yang terjadi kalau terjadi proses konvergen itu? Jadi lempeng si oceannya itu bakalan ke bawah kayak di gambar itu Pak. Nah itu kan kena magma itu, nah itu dia meleleh deh Pak. Nah itu batuan intrusif awalannya yang saya pahami awalnya gitu Pak. Oke, kalau yang ekstrusif? Kalau yang ekstrusif sendiri dia terbentuk di luar, di atas permukaan tanah gitu Pak. Ya, di permukaan. Ya. Oke, kalau cara spesifiknya, contoh realnya, kita ketemu batuan beku di tempat yang kayak gimana sih? Di tempat apa? Gitu. Yang sudah pasti kita akan ketemu batuan beku di mana kira-kira tuh? Nah kalau itu saya kurang paham itu Pak. Nah tadi udah ada kan? Tadi kan magmanya naik nih, ya? Ya. Karena ada proses konvergen, magmanya naik ke permukaan. Ada magma yang membeku di dalam kerak, ya jadi batuan intrusif. Ada yang keluar ke permukaan atau dekat ke permukaan. Nah, berarti kan magmanya keluar ke permukaan. Di mana kita bisa ketemu magma yang keluar di permukaan? Oh dari gunung api berarti Pak. Nah, gunung api ya. Satu tuh. Itu baru satu ya. Gunung api itu jelas kalau gunung api ada magma, kalau keluar jadi lava ya. Magma juga sebetulnya. Nanti kalau membeku ya jadi batuan beku ya. Banyak contoh kasusnya, mungkin selama hidup kita pernah berapa kali lihat gunung meletus ya. Lava pijarnya keluar, entah itu di Merapi, di Sinabung, atau di luar negeri mungkin di Hawaii, ini agak sering juga ya di tempat-tempat lain. Itu yang seperti itu ya. Jadi kira-kira kalau di gunung api proses keluarnya atau proses terbentuknya batuan beku ya seperti itu ya. Ada yang di dalam kerak, ada yang di keluar ke permukaan jadi lava. Nanti lava kalau membeku juga sama jadi batuan beku. Di mana lagi kira-kira selain gunung api? Sudah ada di gambar, tinggal dijelaskan. Yang pasti kita ketemu ada magma di sana. Kalau ada magma berarti otomatis ada batuan beku jelas. Mana kira-kira? Ada yang masih ingat tempat keluarnya magma?
Kalau gunung api itu cuma kita temukan di daratan atau ada gunung api yang ada di tengah laut menyendiri? Ada juga yang seperti itu atau cuma di daratan? Ada yang di laut juga, Pak. Contohnya di mana? Di laut, Pak. Contohnya, ada yang tahu contohnya di mana kalau di laut? Krakatau, Pak. Krakatau. Krakatau, ya posisinya di laut, tapi secara tektonik sebetulnya mirip kayak gunung-gunung api di Jawa atau Sumatera. Ya. Yang lain selain yang itu, yang betul-betul di tengah laut menyendiri, sendirian, dan di samping-sampingnya nggak ada aktivitas kayak di Indonesia, misalkan ada subduksi lempeng, itu nggak ada seperti itu. Di mana tuh? Ayo, sambil buka Google Earth bisa, akan dicari. Gunung api Kayu Barat, Pak. Ya, di mana itu posisinya? Lokasinya itu di Kepulauan Sangihe di Sulawesi Utara. Itu titik puncak gunungnya itu berada di kedalaman 1.900 meter di bawah permukaan laut, Pak. Ya, tuh yang di bawah laut. Oke. Kalau yang di Sangihe kayaknya saya pikir bukan juga ya. Tapi kalau misalkan kita lihat contohnya ya, kalau di Sangihe kan, nah ini sebelum buka Google Earth ya. Sangihe atau Sangir itu kan sebelah sini ya. Dia sebelah sini nih yang saya tunjuk. Ya. Manado ke utara lagi Sangir. Kalau di sini sebetulnya mirip kayak kepulauan di Jawa juga ya. Dia pertemuan dua lempeng juga sebelah sini. Yang saya maksud gunung api yang di bawah laut, di bawah laut. Gunung api yang di laut atau di lempeng samudra sendirian, ya, nggak ada aktivitas apapun di sebelah-sebelahnya. Ya ini contohnya ya, Hawaii. Ya. Kalau kita lihat sekelilingnya Hawaii, nah nggak ada sama sekali, nggak ada apa-apa di sini, cuma laut, mungkin pulau-pulau kecil, ya. Tapi di sini dia gunung api ya. Nah, Hawaii, ya di Captain Cook Island atau misalkan di Honolulu dan sekitarnya, nah, itu isinya gunung api ya. Tapi dia betul-betul sendirian di situ. Nah jadi kalau misalkan ada yang pernah lihat video misalkan keluarnya lava di Hawaii gitu ya, sampai jadi kayak banjir lava, nah itu di Hawaii tepatnya ya. Gunung apinya ya di mana, dia di tengah laut ya, sendirian. Nah, kita balik lagi ya. Nah kalau tadi kasus pertama kita punya gunung api yang di daratan ya, contoh misalkan Gunung Merapi, Sinabung, terus mana lagi yang di sekitar Jawa, Sumatera, terus kemudian yang ada di mana lagi ya? Ya umumnya Jawa Sumatera lah, Jawa Sumatera itu cukup sering kita ketemu ya, cukup sering cukup sering beritanya juga ya. Ini contohnya satu ya, yang di darat
Jadi ada pertemuan lempeng samudra, kalau dalam hal ini kan berarti India Australia di selatan ketemu Eurasia di utara, jadilah gunung api di sepanjang jalur ketemunya dua lempeng itu ya. Atau misalkan tadi bisa juga contoh misalkan di Hawaii itu dia betul-betul sendirian, nggak ada apa-apa di sana, terus tiba-tiba muncul gunung api. Nah kasusnya yang seperti ini ya, kasusnya. Jadi ada hotspot, ya, ada titik-titik panas tertentu di bawah permukaan, ya, ada anomali tertentu di bawah permukaan sehingga magmanya itu bisa naik ke atas, ya, kemudian menembus sampai keluar ke permukaan, jadilah dia gunung api di Hawaii itu. Nah, itu dua. Nah, gunung api di laut juga bisa terjadi karena pertemuan dari lempeng samudra dengan lempeng samudra ya, sama-sama lempeng samudra tapi salah satunya bisa subduksi juga. Itu dia biasa menghasilkan busur kepulauan ya, island arc. Nah, ini gunung api ini. Sama juga ya, ini gunung api juga. Jadi gunung api yang betul-betul kelihatan gunung api itu ada 3 tempat. Ya. Di sini pertemuan samudra dengan samudra, lempeng samudra dengan lempeng samudra, maksudnya. Terus kemudian ada hotspot, ada juga yang di gunung api yang di kontinental, yang di benua ya. Gunung api yang umumnya kita jumpai di sekitar kita. Nah, tapi kemudian di beberapa kasus bisa ada juga muncul magma juga bisa keluar di tempat-tempat yang selain gunung api ini ya. Bisa juga dia muncul di celah-celah yang terjadi di kerak bumi. Ya, contohnya, misalkan ada kerak samudra merekah dia yang buka gitu ya. Atau misalkan di kerak benua merekah membuka. Nah, magmanya juga kan bisa naik. Nah, di tempat ini juga bisa terbentuk batuan beku. Ya, contohnya, kita kasih contoh lagi. Ini kita bolak-balik ya. Oh, kok nggak bisa? Ya, contohnya lagi kita cari contoh yang tadi ya, di celah yang ada di benua ataupun di kerak samudra ataupun di kerak benua ya. Contohnya celah yang ada di kerak samudra di kita kayaknya nggak ada sih, tapi contohnya di Iceland. Mana Islandia? Islandia. Iceland sebelah mana sih? Nah, ini dia, Iceland ya, di Islandia. Jadi ternyata Islandia, panjang Islandia. Nah, kalau kita lihat kan ada kayak ini ya, ada jahitan ya, di tengah ini yang membelah samudra. Ya. Nah, jahitan ini sebetulnya adalah celah yang muncul di tengah-tengah kerak samudra ya. Nah, dari sini kan karena ada magmanya bisa naik ya. Kebetulan di sini di Iceland magmanya membumbung cukup tinggi ya, sampai bisa ke permukaan, cukup besar sampai dia jadi pulau. Ya. Isi pulau ini ya magma, sebetulnya magma yang keluar dari kerak samudra tadi. Dan sampai sekarang aktif, dia masih aktif ya. Di kalau ada celah di sini, nah tengah-tengahnya sampai di danau. Karena terus celahnya terus terbuka, terus muncul batuan beku yang baru dari sana. Gitu. Itu satu kalau di samudra. Terus kalau misalkan ada di benua, contohnya di kita, nah juga di kita. Ini aja lah. Contohnya di Afrika ya. Afrika. Nah, ini dia yang paling terkenal. Ya, Great African Rift. Jadi dia itu celah ya, jadi celah-celahnya muncul di tengah-tengah kerak benua. Terus dia mulai membelah benua Afrika. Ya. Jadi sebagian benua Afrika itu dibelah yang sebelah sini ya. Ya bukan ya.
African Rift itu sebelah sini, sorry, yang ini ya, yang ini. Nah, kalau kita lihat kan ada danau, ya, danau ini salah satu efek dia terjadi karena ada celah di sini kan, celahnya elevasinya turun, terus kemudian terisi air. Ya, sebelah sini juga sama ada celah ke sini. Nah, di celah-celah ini muncul batuan beku ya, jadi celah terbuka keraknya, terus muncul batuan beku ke permukaan. Ya, itu tempat keluarnya magma itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi ke PT tadi ya, jadi ada tempatnya ya, ini tadi ya, gunung api ini, terus kemudian celahnya di kerak samudra ataupun di kerak benua, itu bisa jadi tempat munculnya magma gitu. Nah, kemudian otomatis ada batuan beku di sana. Nah, kalau kita tempat-tempat keluarnya batuan beku ya, keluarnya magma itu dikenal sebagai zona magmatisme ya. Jadi ada beberapa tempat ya, ini nanti tinggal cocokkan aja dengan nomor yang ini ya. Kan Mid-Oceanic Ridge berarti dia ada yang ada di tengah samudra ya. Terus kemudian Volcanic Arc, Continental Arc ini gunung api. Kalau Island Arc tadi gunung api yang di busur kepulauan yang ada di laut, yang pertemuan kerak samudra dengan kerak samudra. Terus kemudian ada Continental Rift Zone ya, jadi ada celah di kerak benua sehingga magmanya bisa naik, atau bisa juga ini Oceanic Island Hotspot ya, jadi di tengah-tengah samudra nggak ada apa-apa, dia ada anomali terus kemudian naik ke permukaan ya, muncul ke permukaan. Atau bisa juga ini ya, Continental Interplate, jadi di kerak benua juga bisa terjadi hal yang sama ya, bisa ada hotspotnya juga, itu dikenal sebagai Continental Interplate ya, sekilas aja ini ya. Nah, terus kemudian di tempat-tempat ini, di tempat munculnya magma itu ternyata tidak semua batuan yang dihasilkan dari sana itu sama jenisnya, ternyata beda-beda ya. Ada yang batuannya warnanya gelap, ada yang warnanya cerah, ada yang warnanya abu-abu, ada yang ukuran kristalnya besar, ada yang ukuran kristalnya kecil, dan lain sebagainya, beragam ya. Nah, karena saking beragamnya ya, pada waktu itu banyak orang-orang yang menamakan batuan beku itu jadi terserah dia gitu. Maksudnya terserah dia tuh misalnya misalnya kalau batuan bekunya ditemukan di mana ya, misalkan di pegunungan Andes misalkan, dia kasih nama andesit ya. Terus kemudian kalau misalkan batuan bekunya ketemu di mana ya, sebenarnya lagi nama lokal. Dan jadi kebanyakan tuh dikasih nama lokal, jadi tergantung tempat ketemunya di mana dikasih nama itu. Tapi ternyata yang penamaan seperti itu kurang bisa diterima secara luas ya. Jadi banyak orang-orang yang kadang mungkin tidak sepakat dengan penamaan tersebut. Terus kemudian juga ternyata batuan satu dengan yang lain yang namanya beda, ciri-cirinya sama dan sebagainya. Jadi waktu itu ada urgensi untuk membuat suatu klasifikasi batuan beku yang bisa diterima oleh seluruh ahli dari seluruh dunia ya. Makanya nanti kita kenal ada klasifikasi batuan beku ya. Nah, ternyata secara umum ya, di batuan beku itu kita akan menjumpai 3 karakteristik ya, secara umum ya. Ada yang mafic, intermediate, dan juga felsic. Semuanya sama-sama dominan SiO2, tapi nanti ada yang lebih banyak dan ada yang lebih sedikit ya. Kalau mafic SiO2-nya paling sedikit, ultra mafic itu lebih sedikit lagi. Kemudian intermediate ya tengah-tengahnya, kalau felsic ya SiO2-nya banyak, cukup dominan. Itu 3 karakteristik utama yang biasa kita temukan. Nah, kalau secara fisik, kira-kira mungkin ada yang udah pernah baca atau masih ingat, kira-kira perbedaan antara batuan yang mafic, intermediate, dan felsic dari hal yang paling umum yang bisa kita lihat apa kira-kira? Ya, silakan. Izin menjawab, Pak. Warna, Pak. Nah, kalau warnanya gimana? Kalau mafic gimana? Mavic itu kalau nggak salah lebih gelap ya, Pak. Terus felsic itu jadi makin terang. Karena kenapa warnanya beda-beda? Kenapa mafic gelap? Kenapa felsic terang? Karena komposisinya, Pak.
Komposisi apa maksudnya? Komposisi mineral dari batuan itu. Kalau batuan beku yang mafik, berarti komposisi mineralnya? Kalau Mavic itu kalau dilihat dari yang deret bawon kan dia ada olivin sama piroksennya Pak. Tuh. Terus kalau yang abis itu dia apa? Kayak akan sodium. Yang kalau sodium apa iya yang continue, yang deret continue. Terus kalau felsic itu kan semakin ke bawah dia kayak akan kuarsanya Pak. Jadi warnanya juga menentukan Pak. Oke. Ada jawaban yang lain? Ada yang beda? Ya, Gerald. Izin menjawab Pak, perkenalkan nama saya Geraldo Putra dari NIM 009. Kalau dari pemahaman saya ini Pak, kalau Ultra Mavic, kalau Mavic itu kan dia sifatnya basah ya setahu saya. Nah itu dia tuh biasanya dengan suhu temperatur yang tinggi Pak, bisa disebut batuan buku intensif. Nah di mana-mana ya, penjelasan saya Pak ya, kalau misal suhunya makin tinggi, dia makin gelap Pak dia. Ibaratkan kalau kita goreng ayam aja, kalau lama-lama digoreng gosong dia jadi hitam gitu. Itu sih Pak. Kalau Velsic juga dia memang terang dia. Gitu Pak bedanya. Kalau Mavic itu dia basah, Velsic itu asam. Oke. Gitu Pak. Ada jawaban yang lain? Tadi siapa satu lagi? Ya, silakan. Izin jawab Pak. Ya. Menurut saya kalau yang Velsic itu kayak akan silikat Pak, jadi lebih terang. Kalau yang Mavic itu silikatnya lebih rendah, jadi kandungan SiO2-nya itu lebih rendah, jadi lebih gelap. Oke. Ya, kurang lebih sama ya. Jadi kita luruskan jawabannya. Ya, jadi Mavic, Intermediate, dan Velsic itu pertama secara kimia juga SiO2-nya beda dan unsur-unsur lainnya juga beda konsentrasinya. Terus kemudian secara fisik yang bisa dibedakan warna, ya jelas itu betul warna. Kalau Mavic itu lebih gelap, Intermediate tengah-tengahnya, Velsic terang ya. Jadi biasanya kalau untuk hal-hal yang kebumian atau misalkan geologi, biasanya kita punya 3. Jadi ada yang ada yang tinggi banget, rendah banget, ada yang tengah-tengah gitu kan. Ini juga sama, jadi ada yang Mavic yang gelap, Velsic yang terang, Intermediate yang tengah-tengah ya warna abu-abu biasanya. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian kenapa bisa berbeda ya, dari namanya aja kan udah beda Mavic, terus kemudian Velsic. Kalau Mavic berarti banyak mengandung mineral Mavic ya. Mineral Mavic itu kan ini ya, tinggi FeMg, yang tinggi FeMg berarti kalau di seri Bowen itu dia kan biasanya olivin, piroksen, hornblende gitu ya. Dan memang secara fisik, nah silakan nanti sambil dicari, secara fisik tiga-tiganya itu warnanya gelap ya, hitam atau hitam kehijauan ya, itu biasanya. Ya. Terus kemudian kalau makanya batuan Mavic ya, batuan buku yang Mavic itu warnanya gelap karena dia banyak mengandung mineral-mineral tersebut ya. Meskipun ada juga lagi kelasnya tapi tidak dominan, makanya kelihatan lebih gelap. Kemudian kalau Velsic itu tadi ya, jadi silikatnya atau SiO2-nya tinggi, terus kemudian di kondisi tersebut itu lebih mudah membentuk kuarsa dibandingkan dengan mineral-mineral yang Mavic. Kuarsa. Lebih mudah membentuk mineral-mineral Velsic dibandingkan mineral yang Mavic. Ya, makanya mineral Velsic-nya lebih banyak, terus kemudian warna yang kita lihat secara fisik itu lebih terang. Ya, itu kalau Intermediate ya tengah-tengahnya lah. Mineral Mavic-nya ada, mineral Velsic-nya ada. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi sebetulnya dengan mudah ya, dari fisik saja, dari warna kita udah bisa membedakan mana batuan beku. Kalau Mavic berarti basah ya, magmanya basah. Kalau Velsic magmanya asam. Jadi mana batuan beku yang basah, batuan beku yang asam, mana yang Intermediate. Dari warna saja sebetulnya sudah bisa kita bedakan ya. Tapi ternyata dari warna aja nggak cukup ya. Ternyata ada hal-hal lain yang lebih spesifik yang sepertinya perlu kita perhatikan di batuan beku ya, selain dari warnanya. Ternyata kalau misalkan contoh, misalnya kita lihat secara lebih spesifik ya, contoh yang Velsic misalnya gitu ya, Velsic yang ini nah yang Velsic ternyata yang Velsic yang warna cerah pun macam-macam, ada yang ukuran kristalnya besar, ada yang ukuran kristalnya kecil
atau ada yang campuran antara besar dengan kecil gitu ya, macam-macam. Ada yang punya struktur tertentu dan sebagainya. Nah itu ternyata hal tersebut bisa kita amati lagi dengan lebih detail. Terus kemudian nantinya selain kita juga bisa menentukan mana Mafic, Intermediate, dan Velsik, nah lebih detail lagi kita bisa menentukan namanya apa sih gitu ya. Jadi bukan cuma kelompok dia Mafic, Intermediate, atau Velsik, tapi namanya apa secara spesifik gitu. Oke. Nah, tadi kan kita lihat ini ya. Jadi magma itu komposisinya beda-beda, bisa menghasilkan batuan beku yang berbeda-beda juga ya. Ada yang Mafic, Intermediate, dan juga Velsik. Nah, terus kemudian yang jadi pertanyaan, apa kira-kira yang menyebabkan komposisi magmanya itu bisa beda-beda ya? Sedangkan kita tahu kalau di beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan orang, misalkan Bowen kemarin ya, kalau Bowen mengasumsikan bahwa semua magma asal di bumi ya, di perut bumi, di mantel itu semuanya berkomposisi basa sampai ultra basa. Nah terus kenapa kalau misalkan basa dan ultra basa, kenapa nggak semua batuan beku yang kita jumpai ultra basa gitu ya? Kenapa harus ada yang beda-beda, ada granit bahkan yang warnanya terang gitu ya, nggak ultra basa, komposisinya sama sekali berbeda. Nah kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut? Ada yang mencoba jawab nggak? Ada kira-kira yang terbersit jawabannya? Oke, kita coba ini ya, kita coba runut satu-satu ya. Kalau misalkan magma itu dari mantel ya, sekarang magma dari mantel, terus dia mencoba naik ke atas ya, karena ada peristiwa mungkin ada apa? Ada rekahan dan sebagainya, magmanya bisa naik ke atas ya, tekanannya mau pengen lepas naik ke atas, magma naik ke atas ke arah permukaan ya. Terus kemudian kalau magma naik ke permukaan, apa yang terjadi selama magma itu pergi naik ke permukaan? Dia bakal ketemu apa aja sih selama proses naiknya itu, selama proses ya sama dia jalan gitu ya ke arah permukaan. Kira-kira apa saja proses yang bakal terjadi di situ? Pendinginan, Pak. Oke, pendinginan. Kalau pendinginan berarti apa yang terjadi kalau misalkan sudah dingin magmanya? Mengeras atau mengkristal, Pak. Mengkristal, berarti terbentuk kristal kan, terbentuk mineral ya kalau magmanya membeku. Oke, magmanya membeku terus kemudian membentuk mineral. Nah, mineral ini kan sebetulnya merupakan konsentrasi dari unsur atau senyawa tertentu ya. Nah, kalau misalkan magmanya mendingin nih, terus kemudian membeku, sebagian ada yang jadi kristal, terus kemudian sisanya masih jadi magma. Apakah dengan berpisahnya mineral dengan magma itu komposisi magmanya tetap sama atau berbeda? Oke, kita ambil contoh gini ya, misalkan gini. Misalkan kita punya sebuah apa ya? Punya sebuah ember misalkan gitu ya. Terus kita campurkan air sama tepung. Ya, begitu air sama tepungnya dicampur, warna airnya kan jadi keruh nih. Tapi kalau misalkan tepungnya kita saring, kita ambil sedikit-sedikit, warna airnya kira-kira masih tetap sama atau beda dengan yang tadi? Dengan ketika airnya dicampur tepung. Coba bayangkan. Air campur tepung atau jangan campur tepung lah. Jangan campur tepung ya. Misalkan gini. Misalkan air laut ya, kita pakai yang lebih sederhana. Oke, air laut, misalkan air laut itu kan asin ya. Berarti ada air sama ada garam di dalam air laut. Nah, kalau garamnya dipisah dari air laut, airnya masih tetap asin atau
jadi makin tawar. Tawar, Pak. Sedikit Keluar, Pak. asin. Ya, sedikit asin. Bisa dipisah. Bisa ya. Kamu ini pernah lihat orang bikin garam nggak? Pernah. Nah itu kan gitu juga sebetulnya. Itu karena cuma airnya menguap, sisanya garam kan. Tapi kita coba balik, kita coba pakai proses yang lain ya. Atau ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi misalkan garamnya kita pisahkan ya, entah dikristalisasi atau gimana pakai katalis atau lain sebagainya gitu ya. Kita kurangi kadar garamnya, berarti kan otomatis nanti kadar garam di dalam air sisanya itu akan berkurang ya. Terus kemudian airnya jadi kurang asin. Nah, kalau misalkan kita analogikan dengan magma yang membeku juga kurang lebih seperti itu. Jadi karena sebagian senyawanya sudah hilang, ya, maksudnya sudah jadi mineral, otomatis si magma sisanya komposisinya kan akan berbeda dengan sebelum dia membeku sebagian jadi mineral kan gitu ya. Nah, di proses itu kemudian kalau misalkan komposisinya berbeda, berarti kan kemungkinan besar dia juga punya kesempatan untuk membentuk batuan beku yang berbeda ya. Oke, itu. Nah, itu satu tuh, baru satu proses yang bisa membuat magma berbeda-beda ya. Terus kemudian ada proses apa lagi kira-kira kalau magmanya itu naik ke permukaan nih, terus mau mencapai ke permukaan. Dia ketemu apa lagi? Menerobos Bisa terjadi ini. kontaminasi nggak, Pak? Ya? Gimana? Bisa terjadi kontaminasi nggak? Kira-kira bisa nggak? Magma kan panas, batuan di atasnya itu lebih dingin tuh. Maksudnya kan waktu dia naik ke atas terjadi perubahan suhu dan tekanan, magma yang cair itu bawa material magmanya sendiri, tapi ketemu batuan beku yang udah di atasnya bisa terkontaminasi dong, Pak? Yes, betul. Bisa terkontaminasi ya. Berarti kan ada pencampuran. Itu ketemu dengan jalur sumber magma lain, terjadi dua pencampuran magma, terjadi pencampuran komposisi juga nggak, Pak? Bisa juga. Nah, berarti udah kita ketemu nih. Jadi satu tadi karena pembekuan, terus apa tadi yang kedua? Dua tuh karena dia ketemu material lain selama menerobos. Tiga ada pencampuran ya. Jadi ada magma ketemu magma. Ya itu mudah lah ya, itu analoginya mudah ya. Misalkan ada cat warna biru ketemu cat warna kuning digabung jadi hijau kan gitu kan, lebih seperti itu. Nah itu tiga tuh. Ada satu lagi, yang satu ini agak susah sih. Ada empat, tapi sebenarnya tiga ya, yang ngomongnya tiga. Yang keempat ini kadang ada yang menyebutkan, kadang enggak juga. Ya. Ini mirip dengan yang tadi ya, mirip dengan yang percampuran tadi. Kan kalau tadi magma ketemu magma, ya. Kalau yang satu lagi ini bisa aja terjadi bukan magmanya yang bertemu ke magma lain, tapi misalnya bisa aja material volatilnya. Mungkin misalkan ada uapnya yang masuk ke magma yang lain, misalkan, atau misalkan ada fluidanya yang masuk ke magma yang lain. Ya ada penempatan material-material tersebut sehingga nanti komposisi magma yang satunya itu bisa berbeda ya. Nah, yang menyebabkan ya itu tadi ya, yang menyebabkan komposisi magma berbeda-beda itu ada 4 proses ya. Sebetulnya dikenal sebagai ini. Ada singkatannya FA, R, M, ya. FAM ya. Kita coba dari yang pertama dulu, F ya. Nah, F itu ya tadi ya karena pembekuan ya, jadi fractional crystallization. Sebagian dari tubuh magma itu ada yang membeku, kristalisasi jadi mineral, jadi kristal. Kemudian nanti menyisakan magma yang komposisinya sudah berbeda ya, karena sebagian unsur dan senyawanya sudah keambil ya, sudah keambil sama mineral sehingga menyisakan magma yang komposisinya berbeda. Itu fractional crystallization. Terus kemudian yang kedua ada assimilation ya, asimilasi. Jadi magmanya ketemu dengan atau terkontaminasi dengan material lain selama dia menerobos ke arah permukaan. Nah, material lain ini kan juga sama-sama punya unsur kimia ya dan senyawa di dalamnya. Begitu nyampur dengan magma, ya otomatis nanti unsur dan senyawanya nyampur juga, komposisi magmanya bisa berbeda dengan kondisi awalnya. Gitu. Bisa jadi umumnya biasanya misalkan magma yang mafic
terus kemudian ketemu material atau ketemu batuan di kerak benua yang biasanya kalau kerak benua kan kayak silika dan aluminium ya. Nah, kalau magmanya kena atau terkontaminasi silika dan aluminium berarti nanti komposisinya bisa jadi lebih asam gitu ya, karena ada penambahan silika dan aluminium dari batuan yang dia terobos. Ketiga ada replenishment ya. Jadi replenishment ini sebetulnya lebih ke ini ya, penempatan mirip-mirip dengan magma mixing sebetulnya. Tapi kalau di replenishment itu tidak selalu magmanya yang bercampur dengan magma yang lain ya. Bisa aja misalkan volatile foliation ya, atau misalkan karena lain sebagainya. Tapi intinya ada dua magma yang berperan di sana sehingga ada perubahan komposisi. Kalau magma mixing, nah ini jelas ya mixing. Jadi ada magma A dengan magma B. Kemudian karena satu dan lain hal mereka ketemu ya, bercampur jadilah magma dengan komposisi C yang berbeda. Tuh. Ya. Nah, jadi gitu. Jadi udah kita ketemu ceritanya ya. Ceritanya magmanya dari mantel, terus kemudian ada tempat-tempat dia muncul, tempat-tempat dia keluar di bumi, terus kemudian proses yang terjadi selama dia keluar ke arah permukaan apa saja. Nah, proses-proses itu bisa menyebabkan komposisi magma yang semula mungkin basah gitu ya, kemungkinan besar basah, dia bisa berubah. Bisa mungkin tetap basah sampai ke arah permukaan kalau misalkan memang kontaminasinya tidak signifikan ya, atau dia terkontaminasi tapi tetap mempertahankan ininya ya, mempertahankan kondisinya kimianya tetap di mafik, kondisinya tetap mafik, atau misalkan bisa jadi lebih klasik dan sebagainya ya. Seperti itu kamu ceritanya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Silakan. Lanjut ya. Oke. Nah, setelah si setelah si magmanya tadi mengarah ke permukaan ya, terus kemudian dia bisa membeku di dua tempat yang berbeda ya. Bisa dia membeku di ada relasinya apa lah. Dia bisa ya, kita pakai yang ini aja ya. Dia bisa membeku di sini ya. Atau misalkan dia bisa keluar ya, ke permukaan. Jadilah lava kira-kira. Nah, ada dua kemungkinan ya. Nah, tempat terbentuknya batuan beku yang berbeda ini dari dua tempat itu saja, di kerak bumi ataupun di permukaan, itu bisa menghasilkan komposisi batuan atau bentuk batuan yang berbeda ya. Gitu. Nah, kondisi atau bentuk batuan atau kenampakan batuan yang berbeda-beda ini gitu ya. Banyak orang, seperti tadi sudah saya sebutkan, banyak orang coba mendeskripsikannya, coba mengklasifikasikannya dengan nama-nama yang beragam ya, mulai dengan nama sesuai dengan lokasinya, gitu ya, pakai nama geografis, kemudian ditambah it di belakangnya, contoh andesit misalnya ya, atau misalkan banyak lagi ya dan lain sebagainya. Tapi kemudian seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, jadi orang-orang sudah mulai bisa meneliti apa saja sebetulnya yang ada di dalam batuan itu ya. Nah, terus kemudian dengan mengetahui apa saja isi batuan di situ, unsur kimianya ataupun komposisi mineralnya, itu mereka bisa merumuskan klasifikasi yang lebih bisa diterima secara umum ya. Nah, contoh misalkan batuannya begini bentuknya ya. Kita bisa uraikan si batuan ini jadi beberapa kita uraikan ke hal yang lebih detail ya. Misalkan kita bisa tahu komposisi mineralnya apa di batuan ya. Terus kemudian atau kita bisa juga menganalisis ini unsur-unsur kimia yang ada dalam batuan, berapa persen SO2, TiO2, L2O3 dan seterusnya ya. Ini nanti jadi klasifikasi batuan beku secara kimia ya, chemical classification. Dan ini ya yang kita mengetahui komposisi mineralnya ya. Jadi ke sini ya model composition of rock. Jadi intinya kita mengetahui berapa proporsi mineral tertentu di dalam tubuh batuan beku ya.
Ya, nanti jadi klasifikasi berdasarkan ini model composition ya, atau berdasarkan komposisi mineral yang ada di batuan. Tuh ya. Nah, batuan beku itu tadi sudah disebutkan pas di awal, pas buka kuliah. Ya. Jadi selama proses pembekuan magma itu ya, jadi proses pembekuan magma itu kan bisa cepat ataupun bisa lambat ya, tergantung di mana tempatnya. Kalau misalkan dia ke permukaan, otomatis proses pembekuannya itu bisa akan berlangsung cepat karena ada perbedaan suhu yang cukup signifikan antara di sini di udara atau di permukaan dengan magmanya sendiri ya. Jadi karena ada perbedaan suhu yang signifikan, makanya panas dari magmanya mudah lepas ke sana, mudah lepas ke udara. Jadi pembekuannya cepat. Kalau misalkan di sini di bawah permukaan itu kan suhu magma dengan suhu sekitarnya itu bisa dibilang tidak terlalu berbeda jauh ya. Makanya nanti magma ini akan kehilangan panas dengan lebih lambat. Jadi panasnya tetap hilang panasnya ya, karena batuan di sampingnya kan lebih dingin. Tapi dia akan berlangsung lebih lambat karena perbedaan suhunya tidak sesignifikan kalau magmanya keluar ke permukaan. Nah, pembekuan lambat dan cepat ini juga sebetulnya nanti bisa menghasilkan beberapa kondisi yang berbeda di batuan beku ya. Salah satunya masalah kristalnya. Jadi kalau misalkan pembekuannya lambat itu berarti kan magmanya punya kesempatan untuk membentuk kristal atau mineral lebih banyak ya, lebih lama. Nah, makanya kebanyakan batuan yang dihasilkan itu semuanya kristal ya, kalau kristalin sebutannya. Atau bisa juga misalnya pembekuannya itu enggak ya, yang sedang-sedang saja lah ya. Misalkan antara cepat dan lambat ya, tengah-tengahnya ya kita punya hipokristalin ya. Jadi sebagian jadi kristal, tapi karena sebagian tubuh batuan bekunya mendingin dengan cepat, ada yang sebagian menjadi gelas, masa gelas yang amorf ya. Dia tidak punya struktur kristal. Atau bisa juga holohialin, itu sama sekali tidak ada kristalnya, semuanya gelas. Jadi pembekuan itu sangat betul-betul cepat. Itu biasanya ciri khas yang ini ya, ciri khas yang membeku di permukaan. Nah, terus kemudian selain tadi ada Ada yang kristal dan ada yang gelas ya. Terus kemudian kita juga bisa menemukan tekstur batuan beku yang berbeda-beda. Yang dimaksud tekstur ini adalah hubungan antar butir mineral yang ada di batuan beku ya. Nah, ternyata setelah kita telisik, ada yang tiga nih, paling tidak ada 3 karakteristik yang berbeda ya. Ada yang kelihatan semuanya, jadi semuanya jelas, kita lihat dengan mata telanjang tuh semuanya jelas kelihatan kristalnya, bentuknya bisa kita bedakan, oh yang ini kuarsa, yang ini plagioklas gitu ya. Kemudian yang ini hornblende dan lain sebagainya. Terus kemudian ada juga yang afanitik ya. Kalau afanitik betul-betul nggak kelihatan butir mineralnya ya, jadi sulit kita bedakan dengan mata telanjang. Ini kalau misalkan hitam ya hitam aja, nggak kelihatan apa-apa secara detail. Kalau abu-abu ya abu-abu aja. Nah, tapi ternyata ada juga yang tengah-tengah. Ada yang sebagiannya kelihatan atau kasar, ukurannya besar-besar. Ada yang sebagian ukurannya kecil-kecil. Ya. Nah, yang pertengahan ini disebut sebagai tekstur porfiritik. Jadi, nah kita lihat kan yang hitam-hitamnya ini hornblende biasanya ya. Hornblende ukurannya besar-besar, kemudian ada yang di sekitarnya itu ukurannya kita nggak bisa bedakan nih. Jadi cuma kelihatan ya gitu aja, plek, warnanya cerah, tapi nggak terlalu terlihat dengan detail itu mineral apa. Ya. Itu biasanya yang terjadi di batuan beku ya, teksturnya. Nah, hubungannya hampir mirip-mirip dengan tadi yang kristalinitas ya. Kalau misalkan tekstur vanerik itu terjadi karena proses pembekuannya yang lambat ya, jadi punya kesempatan untuk membentuk mineral. Jadi kristalnya bisa tumbuh dengan baik, dalam tanda kutip, tumbuh dengan baik, ya, makin punya kesempatan yang lebih banyak. Sedangkan kalau yang afanitik, kristalnya tidak bisa tumbuh dengan baik ya, jadi terlalu cepat membekunya, ya. Makanya kristalnya cuma kecil-kecil, dia tidak bisa kelihatan, dia tidak bisa jelas. Nah, kalau porfiritik ya sebagian membekunya lambat,
Tapi sebagian lagi dari tubuh batuan beku itu, dari tubuh magmanya membeku dengan cepat ya. Jadi ada sebagian dia mengalami dua kondisi yang berbeda. Ada juga di kondisi lain dia sama sekali tidak akan membentuk mineral ya. Jadi biasanya berupa gelas. Ya. Kalau misalkan pernah dengar obsidian, ya, batu obsidian, itu ya, salah satu jenis gelas ya, itu pure gelas. Atau bisa juga bentuknya nggak masif seperti ini ya, bentuknya berongga-rongga ya, berongga-rongga seperti ini ya, karena biasanya kandungan gas di magmanya cukup tinggi ya, biasa dinamakan dengan tekstur vesikuler ya. Contohnya yang vesikuler mungkin pernah dengar atau pernah lihat batu apung ya, jadi batu banyak lubangnya tapi dia bisa ngambang kalau di air ya, itu batu apung. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu soal tekstur batuan bekunya? Oke, tidak ada ya. Nah, selanjutnya tadi kan kalau misalnya kita ini ya, ke sini ya. Nanti kan kita akan menggunakan yang ini ya, model composition of rock ya. Jadi klasifikasi berdasarkan komposisi mineralnya. Nah, ini kan ada persen ya, persen berapa mineralnya di sana. Ya. Berapa banyak. Nah, kira-kira kayak apa kita mengestimasi berapa persen sih mineral yang ada di dalam batuan beku? Misalnya berapa persen sih hornblende yang ada di sana gitu ya. Kira-kira pakai apa? Pakai alat bantu apa? Apakah dengan mengawang-awang atau gimana? Pakai X-ray bukan, Pak? Pakai X-ray. Ya, bisa juga ada pakai X-ray juga. Tapi kan kalau X-ray otomatis kan kita harus punya instrumennya ya. Harus punya instrumennya, dan itu kadang-kadang sangat tidak praktis karena kita harus ke lab cuma untuk mengetahui nama batuan. Tapi kadang kan di kondisi praktisnya, misalkan kita lagi di lapangan ya, kita perlu tahu nama batuan itu dengan cepat. Ya, perlu nama batuan dengan cepat, harus pada saat itu juga dideskripsi. Nah, berarti kan harus ada ini alat bantu yang memang cukup praktis yang dapat kita gunakan. Nah, kira-kira apa tuh? Pakai loop ya, Pak? Nah, bisa, betul. Pakai loop bisa ya. Pakai loop bisa untuk mengetahui, ya mungkin beberapa mineral terlihat mirip kalau cuma pakai mata telanjang. Misalkan hornblende, piroxen itu sekilas mirip karena warnanya hitam juga sama dua-duanya. Tapi kalau dengan loop kan kita punya perbesaran yang lebih baik, jadi bisa membedakan mineral yang satu dengan yang lainnya. Nah, sebetulnya ada satu lagi yang mungkin bisa membantu kita juga, itu namanya komparator ya. Ini ya silakan kalau mau cari ya cari di online shop ya. Komparator batuan beku ya. Komparator batuan beku ini selain ada klasifikasi batuan bekunya, di sini aja juga ini ya yang membantu kita untuk mengidentifikasi mineral yang satu dengan yang lain supaya bisa dibedakan. Juga ini yang juga bisa membedakan antara proporsi ya, jadi persentase estimasi mineralnya berapa banyak ya. Jadi ada beberapa referensi yang sudah merumuskan kalau sebaran mineralnya seperti ini di batuan, begitu kita lihat di loop atau di mata telanjang, itu estimasinya dia berapa persen ya. Nah, sebetulnya kalau mau tahu berapa persennya secara spesifik, ya itu ya X-ray metodenya. Tapi karena X-ray itu otomatis kita butuh instrumen tambahan dan tidak praktis karena harus ke lab ya. Otomatis untuk hal-hal yang sifatnya praktis, misalkan lagi di lapangan, lagi eksplorasi atau lagi apa gitu ya, butuh identifikasi cepat, ini salah satu alat yang bisa diandalkan ya. 50% volume ya, jadi nanti kita bisa tahu berapa persennya ya, apakah dia 1%, 2%, 3%, dan seterusnya sampai 50% lebih. Gitu. Yang ini. Ya. Nah, setelah kita tahu berapa persen
mineralnya yang ada di dalam batuan, teksturnya seperti apa, dari salinitasnya, terus warna mungkin yang paling utama ya. Selanjutnya adalah kita harus memberikan nama kepada batuan bukunya ya. Apa sih siapa sih dia gitu ya, namanya siapa. Nah, kita harus kasih nama. Nah, kenapa harus diberi nama? Yaitu tadi supaya memudahkan kita dalam mengkomunikasikan ya pekerjaan kita ya. Jadi kalau kita bilang misalkan, oh saya ketemu granit, semua orang tahu granit itu bentuknya kayak gimana. Terus kemudian mineral yang ada di granit itu apa saja. Jadi nggak susah mengkomunikasikannya. Itu. Jadi ada nama yang distandarkan. Ya, itu tujuannya memberikan nama ya. Terus kemudian juga yang kedua supaya kita juga bisa mengelompokkan antara satu batuan dengan batuan yang lain sehingga kita bisa lihat keterkaitannya. Nah, secara umum nama batuan beku itu ada macam-macam sih klasifikasinya ya. Ada yang mungkin cukup simpel seperti ini ya. Jadi granit saja atau diorit saja, gabbro saja, peridot saja namanya gitu ya. Ada diorit, ada sit, basal, komatit dan sebagainya. Ya. Nah, tapi saya akan coba memberikan klasifikasi batuan beku yang lain ya, karena seringkali kita di lapangan itu kan kadang ada juga yang bawa komparator ya, sering bawa komparator batuan beku. Terus kemudian di komparator batuan beku juga ada klasifikasinya ya. Sehingga rasanya kayaknya lebih praktis kalau misalkan kita memberikan studi kasus dari contoh yang memang ada di sekitar kita ya, contohnya pakai komparator batuan beku ya. Itu makanya saya sekarang akan coba perkenalkan klasifikasi ini. Klasifikasi batuan menurut Russell Travis ya. Ini lebih tua sebenarnya dari klasifikasi yang tadi kan ini. Tapi lebih aplikatif lah karena memang itu ada di benda yang sering kita bawa di komparator ya. Nah, jadi kalau misalkan klasifikasi ini dia sama aja sebetulnya. Kalau klasifikasi batuan beku itu mengandalkan identifikasi kita terhadap warna, tekstur, kemudian komposisi mineral yang ada di dalam sana. Gitu. Ya, kurang lebih sama aja. Tapi kalau misalkan yang ini, klasifikasi Travis ini, salah satu kuncinya adalah dia harus menentukan berapa persen plagioklas yang ada di batuan atau hand specimen batuan yang kita punya. Nah, kenapa plagioklas? Ya, kalau plagioklas kan bahasa asalnya sebetulnya ya, feldspar ya. Feldspar itu dari bahasa Jerman kalau nggak salah. Artinya mineral di lapangan atau mineral yang umum dijumpai di lapangan ya. Nah, itu karena memang feldspar itu cukup jamak kita jumpai di batuan beku ya, hampir ada semuanya. Dari mulai yang felsik sampai yang mafic ya. Bahkan di ultramafic juga kadang-kadang ada feldsparnya ya. Jadi itu menjadi patokan dalam klasifikasi. Nah, gimana caranya? Ya. Jadi pertama kita identifikasi dulu ininya, warnanya dulu. Ya, apakah dia warnanya abu-abu, hitam, ya, atau putih, gitu ya. Terus kemudian kita tahu teksturnya ya. Tekstur itu yang tadi ya, yang ini ya. Yang batuan beku apakah dia vanerik, avanitik, porfiritik, atau gelas atau vesikular. Nah, kemudian kita bisa mengestimasi komposisi mineralnya dalam sana ada berapa persen ya. Kemudian terakhir kita lakukan penamaan batuan. Oke, kita ke contoh kasus yang pertama. Misalnya ya, kita punya batuan yang warnanya abu-abu cerah seperti ini. Abu-abu sampai abu-abu cerah. Terus kemudian semuanya kristal ternyata dalam sini. Kalau kristalin, kemudian semua mineralnya cukup besar ukurannya, bisa kita bedakan antara satu dengan yang lain dengan metode telanjang ya. Makanya kita kasih nama teksturnya tekstur vanerik atau vaneritik, ada yang menyebut juga vaneritik, sama aja. Ya. Kemudian kita lihat komposisinya berdasarkan estimasi yang ini ya. Data kita bisa melihat terdiri dari 5% ortoklas, feldspar ya ortoklas. Kemudian ada 10% piroksen, 10% biotit, 25% hornblende, dan 50% plagioklas. Nah, ya.
Oke. Sampai sini ada yang mau ini nggak? Masih copy nggak? Atau ada yang bikin bingung? Masih ya, mudah-mudahan masih ya. Oke. Setelah kita deskripsi, kemudian, nah, langkah selanjutnya adalah, karena kan kita butuh ini ya, identitas ini. Jadi membandingkan plagioklas dengan seluruh feldspar yang ada di batuan. Ortoklas ini kan feldspar juga ya, K-feldspar ya. Feldspar ya, feldspar dan plagioklas ya, dua-duanya feldspar juga. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah menghitung persentase seluruh plagioklasnya terhadap seluruh feldspar ya. Kalau seluruh feldspar berarti kan tinggal 5% tambah 50, 55. Berarti kalau plagioklasnya saja dibandingkan dengan seluruh feldspar tinggal 50 dibagi 55 kali 100% ya. Jadi hasilnya segini, 90,9%. Nah, terus kemudian lihat sesuai komposisi mineral pada batuan dengan garis di bawah perbandingan feldspar yang telah ditentukan. Nah, kalau 90,9% berarti kan ini ya, feldspar plagioklasnya itu lebih besar dari 2/3 seluruh feldspar ya. Dia mendominasi. Nah, makanya kita nanti akan membatasi klasifikasi kita di kolom yang ini. Ya. Terus kemudian selain feldspar ada apa lagi tadi? Ada piroxene biotite hornblende ya. Oh ya, satu lagi nih yang bawah. Ya. Terus kemudian ada ortoklas kan tadi ya, ortoklasnya 5%. Nah, ortoklasnya berarti kan kalau disisakan ortoklasnya itu cuma berapa persen ya? Cuma 9,1 ya, 9,1%. Artinya kalau 9,1% dia kan kurang dari 10% ya, yang ini ya. Dia kurang dari 10% dari keseluruhan feldspar. Ya. Kita batasi lagi di sini. Terus kemudian kita punya apa lagi? Kuarsa ada nggak ya di bawah sini ya? Kuarsa ternyata nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti dia kurang dari 10% yang ini ya. Kita batasi ke sini berarti sekarang. Nah, setelah itu, ya, dan sesuai dengan komposisi mineral pada batuan dengan baris mineral tambahan khas ya. Nah, setelah kita mengerucutkan klasifikasi kita dari sini ke sini, ya. Dari sini ke sini ya. Nah, sudah mengerucut nih sampai sini. Ya. Terus kemudian lihat mineral yang lain ya. Misalkan kita punya hornblende. Ya, sama kan ya, ada hornblende juga tadi, ada hornblende juga. Ada biotite juga ya, dua ini. Nah, kita udah di jalur yang benar kalau gitu. Setelah itu kita kemudian ke bawah lagi ya, ke bawah lagi sini. Ke bawah lagi ya. Berarti nanti nama batuan yang kita punya akan ada di kolom ini ya. Semuanya kolom ini tinggal nanti dipilih ya. Nah, oke, ada beberapa slide ya. Nah, setelah kita ada di kolom ini ya, sudah spesifik di kolom ini, terus kemudian cocokkan dengan tekstur batuan di kolom paling, bukan kanan, kiri ya, kiri ya. Kiri tadi kan vanerik ya, atau vaneritik yang sebelah sini. Nanti batuan yang kita punya, ya tinggal dipertemukan aja ya kolom yang ini dengan baris yang ini. Nah, nanti kita punya ini namanya diorit. Ya, jadi batuan beku yang kita lihat spesimennya tadi itu namanya diorit. Ya. Yang kurang jelas sampai sini? Boleh diidentifikasi satu-satu nggak Pak mineral tadi Pak? Identifikasi satu-satu di mananya? Iya, tadi di batu dioritnya. Oh iya, sorry. Saya lupa ya. Nah, yang ini kan maksudnya yang mana yang ortoklas, yang mana yang piroxene gitu ya maksudnya kan? Iya Pak. Oke, sorry, saya kelupaan. Nah, jadi
Silakan nanti dicari ciri-ciri mineral ininya ya, ciri-ciri mineral bentuk batuan yang di seri Bowen. Ya. Jadi kalau misalkan contoh dari yang paling umum dulu ya, plagioklas ya. Plagioklas itu warnanya biasanya putih susu gitu ya. Ya, terus bentuknya berbutir biasanya. Nah, kalau di sini di diorit yang ini yang putih-putih ini sebetulnya plagioklas juga ya, bisa plagioklas. Yang ini ya, ada banyak sebelah sini juga plagioklas ya, P, saya kasih nama P. Ini juga sama sebelah sini plagioklas juga ya. Pokoknya warnanya putih-putih itu plagioklas biasanya. Dan juga sama plagioklas ya, ada cukup banyak. Kemudian hornblende ya. Kalau hornblende biasanya warnanya hitam, terus bentuknya agak sedikit memanjang ya kalau hornblende. Nah biasanya yang bentuknya agak memanjang, kalau misalnya kita lihat, perhatikan, ini kan kelihatan agak memanjang ya. Ini warna hitam, ini hornblende. Nah, terus mana lagi nih kira-kira? Nah ini kayaknya ini ya. Ini hornblende juga. Terus kemudian ada biotit. Nah, kalau biotit bentuknya biasanya melembar, ya, tipis, dia cenderung lebih tipis, warnanya hitam juga ya. Sebenarnya agak sulit dibedakan dengan hornblende ya. Tapi kalau yang bentuknya tipis kemungkinan besar yang ini kelihatannya ya. Ini agak tipis. Biotit. Ya. Kemudian kita punya piroxen. Piroxen warnanya hitam juga. Sebenarnya mirip-mirip ya, tiga itu sebenarnya mirip-mirip juga, biotit, piroxen, hornblende mirip-mirip juga warnanya hitam. Tapi biasanya ukurannya lebih kalau hornblende tadi memanjang, kalau piroxen lebih gini dia. Lebih bantet kelihatannya ya. Nah, dan ukurannya biasanya lebih kecil ya. Mungkin ini kelihatannya ini sendiri ya. Ini kelihatannya piroxen. Nah, gitu. Nah kalau ortoklas, dia sebetulnya mirip plagioklas, warnanya putih, tapi di beberapa kondisi warnanya bisa agak sedikit pink ya, merah jambu, atau agak sedikit krem. Itu biasanya ortoklas. Aduh, sorry, saya agak pilek sedikit. Oke, kira-kira ini nggak? Nangkap nggak? Masih kurang jelas. Ngerti Pak, tapi emang masih kurang jago aja sih Pak kalau mau Ya. identifikasi langsung. Tuh, emang kalau misalkan mau identifikasi batuan harus banyak berlatih ya. Tapi waktu pelajaran geologi fisik pernah ini nggak? Pernah ada pelajaran soal deskripsi batuan nggak? Nggak ada ya? Mungkin ada tapi cuma sedikit secara umum aja. Ya, oke. Satu ya. Nah, terus kemudian contoh kasus yang lain ya. Misalnya kita punya batuan beku juga, warnanya hitam kehijauan, bahkan agak hijau, sangat hijau misalnya. Kemudian holokristalin, semuanya kristal, kelihatan semuanya cukup jelas. Ini kan ada butir-butirnya belum cukup jelas, vaneri. Kemudian 60%-nya terdiri dari olivin, piroxen, hornblende, dan sisanya plagioklas sedikit ya. Olivin, nah kita ke satu-satu ya. Olivin yang mana? Olivin itu biasanya warnanya agak kehijauan, hitam atau hitam kehijauan. Ini ya, olivin, OL lah. Kemudian kalau piroxen, nah ini kecil-kecil ini, ya. Nah, kecil-kecil warna hitam ini, itu biasanya piroxen ya. PI kita kasih nama. Terus kemudian hornblende, kalau hornblende biasanya yang ya tadi ya agak memanjang bentuknya, kemungkinan kayaknya ini nih, ini hornblende agak memanjang sedikit, hornblende. Ya. Kemudian ada plagioklasnya sedikit 5%, ya. Tinggal cari yang warnanya agak putih, ya mungkin ini dia menyendiri sebelah sini. Ya, plagioklas. Gitu. Nah, terus kemudian di sini
Ya, tadi dia feldspar-nya sedikit ya, cuma 5% dibandingkan dengan mineral yang lain. Kita bisa mengerucutkan pilihan kita ke sini. Ya, ke sini. Ya. Terus kemudian ada ini nggak? Ada mineral yang lain nggak? Ada kan piroksen ya, piroksen atau olivin banyaknya. Kita mengerucutkan pilihan kita ke sini. Nah, udah berarti tinggal kita pilih nama batuan yang ada di sini di kolom ini. Jadi teksturnya vanerik. Ya. Nanti namanya, nah ini peridotit. Gitu. Oke, kita coba satu ini ya, kita coba satu batuan. Nah, kita bareng-bareng coba deskripsikan ya. Nah, dari batuan ini apa yang bisa kita tangkap? Dari yang paling umum dulu, secara fisik. Apa? Tadi kan yang pertama yang deskripsi warna dulu ya. Warnanya apa nih? Abu-abu, Pak. Pak. Kita abu ya. Nah, saya tulis kayak gini aja lah. Abu warnanya. Ya, warna. Terus kemudian apalagi? Kita harus tahu juga teksturnya ya. Tekstur, Pak. Ya, tekstur. Nah, kira-kira teksturnya apa nih? Kumpulan mineralnya apakah semuanya kelihatan atau semuanya halus atau ada yang kelihatan dan ada yang halus, yang kecil-kecil? Kayaknya ada yang kelihatan sama yang halus, Pak. Oke. Ini ya. Nah, yang putih-putih ini dengan yang hitam-hitam ini kan jelas kelihatan dia beda ya, bisa kita bedakan. Tapi yang di sekitarnya warna abu-abu, nah ini agak sulit kita bedain ya. Agak susah kita bedain ya. Oke. Berarti kalau misalkan ada yang besar dan ada yang kecil, Porfiritik, Pak. ini adalah porfiritik. Porfiritik, Pak. Porfiritik, porf aja deh. Nah, porfiritik. Nah, terus kemudian selanjutnya kita harus tahu komposisi mineralnya ya. Nah, terus penting lagi. Bentar, saya copy dulu. Lupa lagi. Nah, abu porfiritik. Kemudian kalau kita lihat persentase mineralnya, bentar. Ya, nah kalau kita lihat persentase mineralnya, kita satu-satu ya, mineralnya satu-satu dulu. Kita ambil contoh yang warna putih, ya, yang paling jelas kelihatan. Putih itu biasanya biopas ya, putih ini. Kira-kira kalau kita bandingkan dengan yang ini, ya, estimasi volume persentase mineralnya kira-kira berapa persen tuh? Ya, lihat dari sebarannya lah. Kalau ini cara mudahnya atau memudahkan kita untuk estimasi, ini kan bentuknya bulat ya. Tinggal kita ambil aja satu bidang, kita bulatin. Nah, kita bandingkan dengan yang sebelah, kira-kira berapa persen dari situ. Yang putih ya, kita lihat yang putih. Ukurannya kan cukup besar ya. Cukup besar dibandingkan dengan keseluruhannya. Mungkin bisa nyampe dia berapa persen ya? 30 mungkin ya, 30 atau 40, 30 mungkin ya. Nah, ini 30% ya. Berarti bagi kelasnya itu 30%. Kemudian apa lagi? Yang hitam-hitam ya. Yang hitam-hitam ini biasanya kalau nggak hornblende piroksen, tapi kalau bentuknya lebih bantet ya, nggak memanjang, salah,
Itu biasanya piroksen ya. Nah, piroksennya kita estimasi ini ya nggak banyak, mungkin sekitar 10% kali ya, 10% ada 10%. Piroksen PI 10%. Ya. Piroksen 10%. Terus kemudian apa lagi? Nggak ada lagi. Sisanya tinggal yang abu-abu yang nggak kelihatan warnanya. Nah, untuk yang contohnya kasus yang di porfiritik itu ya, yang abu-abu ini biasanya itu terdiri dari plagioklas juga isinya ya, dan juga yang sebagian dari mungkin piroksen juga, tapi kalau abu-abunya lebih cerah biasanya plagioklasnya lebih banyak, piroksennya lebih sedikit ya. Jadi yang abu-abu ini, abu-abu sisanya masa dasarnya ya, kalau ini ada yang besar-besarnya itu namanya kristalnya, fenokrisnya. Kalau yang halus yang nggak kelihatan abu-abu itu namanya masa dasar ya. Masa dasarnya abu-abu biasanya isinya plagioklas dominannya. Nah, kita anggap aja itu plagioklas juga ya. Ini sisanya kan masih 30, 10, ada 60% ya. Nah, tinggal nanti kita tambahkan aja 60% di sini. Tambah 60%. Ya. Jadi dominannya plagioklas dan piroksennya ada sedikit yang hitam-hitam. Oke, setelah itu nah, tinggal nggak ada ya. Nah, kita numpang di sini aja. Ya, kalau tadi itu ya, bagi kelas 30 ditambah 60 ada 90%, sisanya piroksen 10% ya. Berarti kan feldsparnya itu ya semuanya feldspar plagioklas ya, plagioklas tidak ada k-feldspar, nggak ada ortoklas. Berarti kita akan pakai kolom yang ini ya, lebih dari 2/3 seluruh feldspar. Terus kemudian k-feldsparnya kan kurang dari 10%, 0 bahkan ya, nggak ada. Kita kerucutkan di sini. Terus kemudian tadi apa lagi? Kuarsanya kan nggak ada ya, kurang juga dari 10%. 10%, kita berarti ke sini larinya. Nah, tinggal kita lihat sini ya, ke bawah sini. Nah, karena batuan kita itu punya teksturnya ini ya, porfiritik, dan masa dasarnya itu tadi nggak kelihatan ya, nggak bisa kita bedakan avanitik, halus, nggak bisa kita bedakan butir-butir mineralnya. Jadi kita akan pilih baris yang ini. Jadi kita ketemu, berarti nama batuan kita adalah ini ya, porfiri andesit. Ya, karena dia teksturnya porfiritik, ada nama porfiri di depannya. Tuh. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kurang jelas? Ya, kalau klasifikasi batuan buku agak ini ya, agak banyak yang harus kita perhatikan ya dibandingkan dengan batuan sedimen. Sedimen lebih simpel. Tapi batuan buku karena kita punya mineral dan banyak jenis mineralnya, jadi harus kita identifikasi. Itu baru kita tentukan namanya. Oke. Oke. Kalau terakhir ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau misalkan tidak ada, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini ya. Berarti nanti untuk selanjutnya pertemuannya soal batuan piroklastik ya, atau batuan gunung api. Baik, kalau begitu kita akhiri. Terima kasih untuk waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.